Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi beberapa nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan maupun nikmat iman serta nikmat kemauan, sehingga pada hari ini kita masih sempat datang di sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal Katabung. Tak lain tujuan kita adalah untuk melakukan kegiatan rutin kita setiap bulannya, yaitu ada beberapa agenda yang harus kita sampaikan dan juga pengajian yang selalu kita lakukan di setiap bulan. Dan marilah kita mengucapkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang membawa kaum Hawa dari alam, dari keadaan yang hina, sehingga pada hari ini kaum Hawa itu dapat dijadikan sebagai panutan dan mampu berkarya sebagaimana layaknya laki-laki. Baiklah ibu-ibu, mengingat waktu, mengefisienkan waktu pada hari ini, karena pada hari ini kita mempunyai banyak agenda dan lebih awal kami akan mempersilahkan dulu karena di sisi kita sudah ada dua CGB, calon guru penggerak. Ada satu dari tingkat PAUD dan itu adalah teman kita dari TK Aisyah Bustanul Atfal Rapua, dan yang satu lagi dari tingkat madrasah yaitu Ibu Maryam, dan sebentar beliau akan menyampaikan dan berbagi praktik baik kepada kita semua. Jadi lebih awal kami akan mempersilahkan saudari kita yaitu Ibu Astuti SPD yang akan menyampaikan praktik baiknya, yang akan berbagi kepada kita semua praktik baiknya selama mengikuti CGP. Jadi dalam hal ini kami akan mempersilakan kepada Ibu Astuti untuk persentase dari apa yang harus diperlihatkan kepada kita semua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bantaeng, yang terhormat Ibu Ketua Igabah dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan pemahaman terkait apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Baik, langsung saja Ibu. Kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Ibu atau terbesit di pikiran Ibu kalau mendengar kata budaya positif? Kira-kira apa itu budaya positif? Iya, budaya positif adalah suatu tanggung jawab, bisa apalagi Bu, yang biasa dilakukan setiap hari di sekolah. Pembiasaan. Contoh seperti hadir tepat waktu, ya, mencuci tangan, ya apalagi Bu, pembiasaan sehari-hari yang kita terapkan di anak didik kita. Iya, memberi salam, apalagi Bu? Iya, berdoa. Itu semua adalah
pembiasaan sehari-hari yang diterapkan di sekolah kita, yang diterapkan di kelas kita. Berharap murid kita bisa lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ya, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, serta segitiga restitusi. Sebentar, saya akan bahas satu persatu bersama dengan Ibu Mariam. Di sini perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu kita ketahui Bu bahwa pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu pembelajaran kita memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat anak didik. Contoh Bu, pada saat hari Senin biasanya kan ibu guru membagikan contoh, kita mau anak-anak mewarnai gambar atau membuat kolase. Tapi ada anak satu atau dua orang maunya dia hanya bermain puzzle atau dia mau bermain Lego, contoh Ibu. Nah, tugas kita sebagai pendidik, kita harus memberikan apa yang anak minta. Tapi tidak lepas dari pendampingan, kita, pendampingan ibu gurunya Bu. Kita akan tetap mengarahkan anak karena tugas kita Bu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita hanya menuntun anak, hanya mendamping anak sesuai dengan minat, sesuai dengan minat dan bakat anak-anak Ibu. Karena anak-anak itu unik Bu, anak-anak itu sama. Maka kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara kita menerapkan di sekolah? Contoh di sekolah saya pada hari Jumat, yaitu khusus ibadah. Jadi anak-anak itu pada hari Jumat biasanya praktek sholat atau melakukan banyak-banyak membaca salawat Nabi, seperti itu Bu. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini ada kaitannya dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong bukan dalam artian kita bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, tapi bergotong royong yaitu bekerja sama dan berkolaborasi, baik itu siswa dengan siswa, yang kedua guru dengan siswa, atau guru dengan orang tua. Yang keempat, kreatif. Setiap anak-anak itu memiliki pemikiran yang kreatif. Bernalar kritis, yaitu berpikiran kritis. Nah, yang terakhir, mandiri. Di sini mandiri dalam segi artian Bu, mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bergantung sama orang lain. 6 dimensi pelajar Pancasila ini kita cita-citakan, kita wujudkan supaya ini terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini kita sebagai guru, bagaimana cara kita mempunyai strategi pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Bagaimana cara kita memberikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Ya, di sini miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi
karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di sini Bu, ilusi guru mengontrol murid itu ilusitas saja Bu. Kita bisa mengontrol murid. Karena di sini Bu, contoh Bu, kita menginginkan murid dia ingin berbuat sesuatu, berbuat baik dari hal buruk menjadi baik. Pada saat itu Bu, anak-anak memang menerima dia berbuat baik Bu, tapi pada saat kita sudah lengah, anak itu berbuat lagi. Nah itu Bu, tergantung dari motivasi apa yang dimiliki anak. Kalau motivasi dalam diri anak, motivasi intrinsik Bu, motivasi dalam dirinya, tanpa disuruh pun sama ibu gurunya dan tanpa diberitahu ulang pun, mereka sudah melakukan hal-hal baik yang sudah ibu sampaikan kepada anak tersebut. Seperti itu Bu. Nah di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini Bu, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat lebih kepada bujukan dan rayuan. Biasanya untuk menerapkan kepada anak-anak untuk berbuat sesuatu yang jauh lebih baik, biasanya kita guru memberikan contoh bujukan kepada anak-anak atau rayuan, contoh jangan seperti itu, tidak bagus. Nah biasanya anak-anak itu akan menerima apa yang kita sampaikan, tapi berseling 2 hari 3 hari anak itu melakukannya kembali. Nah di sini biasanya kita lihat dulu anak-anak motivasi apa yang dimiliki anak, motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi karena adanya dorongan orang lain untuk berbuat sesuatu. Seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini biasanya kita berdialog bersama peserta didik atau anak-anak menyampaikan bahasa-bahasa yang negatif secara halus kepada anak-anak. Seperti itu Bu, biasa dilakukan di sekolah. Walaupun itu anak-anak selalu berbuat salah, kita tetap guru menyampaikan kata-kata halus supaya anak-anak ini bisa berubah, anak-anak ini bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah seperti itu Bu. Di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini biasanya kan kita seorang guru biasanya harus begitu. Kita kontrol anak didik karena kita adalah seorang guru dan kita lebih dewasa dibandingkan dengan anak-anak kita. Nah biasanya kita memberikan arahan atau memberikan dialog yang baik untuk anak-anak supaya mereka berubah. Dan di sini Bu, kita lihat motivasi apa yang terbangun dalam diri anak. Contoh Bu, kita seorang guru, kepala sekolah menyampaikan informasi kepada guru, guru harus datang pada contoh pada jam 7.15 atau jam 7.15. Nah kita sebagai guru biasanya pikiran seperti ini, besok saya harus cepat datang ke sekolah karena sudah ada teguran dari kepala sekolah. Kan tidak enak Bu kalau kita datang terlambat sementara piket di sekolah sudah ditentukan, oh saya harus datang. Contoh Bu, di sekolah saya piketku hari Kamis dengan Sabtu, pokoknya saya harus datang pada jam 7 di sekolah. Karena tiba di sekolah kita membersihkan. Nah kalau kita terlambat Bu, bagaimana? Siapa yang membersihkan kelas? Tentu tidak enak kalau ditegur sama atasan tak. Seperti itu Bu. Nah biasanya kita melakukan sesuatu karena kita satu ingin menghindari rasa sakit hati, kedua menghindari rasa ketidaknyamanan Bu.
karena kita tidak mau istilahnya ditegur seperti itu, Bu. Nah, contoh yang kedua, pada saat kita mau disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, biasanya kita melengkapi administrasi tak, melengkapi RPP, RPPH, dan penilaiannya. Karena kenapa, Bu? Kita nanti tidak mau kalau pas disupervisi kita mengalami sebuah kekurangan, makanya kita melengkapi, Bu. Karena kita tidak mau dikritik sama kepala sekolah atau pengawas, makanya kita melengkapi. Seperti itu, Bu. Jadi ini, Bu, tergantung dari motivasi apa yang kita memiliki. Kalau ibu guru memiliki motivasi intrinsik tanpa dipantau atau tanpa diberitahu, dia sudah datang tepat waktu. Yang kedua, sudah melengkapi administrasinya karena memang itu tugas Ibu, ya. Nah, yang ketiga, di sini kita akan bermain game. Di sini saya tolong meminta 2 orang untuk bisa di samping saya atau bisa maju di depan. Jadi di sini hanya bermain game, tidak ada bilang apa? Iya, penugasan. Siapa bisa 2 orang saja. Ya, di sini saya akan bermain game. Ibu Ulfa dengan Ibu Vira. Di sini tugasnya Ibu Ulfa. Repi nih. Oh, Repi. Itu berarti. Siapa ini? Ulfa. Oh, Repi. Tugasnya Ibu Ulfa menggenggam tangannya, menggenggam kepala tangannya bisa menjadi Ibu Ulfa yang digenggam itu adalah harta yang paling berharga di hidup tak, bisa menjadi itu adalah hidup dan mati tak. Pokoknya yang digenggam Ibu Ulfa adalah rahasia yang terbesar yang Ibu Ulfa miliki. Tugasnya Ibu Repi, bagaimana cara kita membujuk Ibu Ulfa, pokoknya bebas, baik itu rayuan atau bisa memberikan imbalan dengan saya kasih uang cakuan supaya bisa dibuka tangannya. Pokoknya kita bebas mau marah apa terserah. Bagaimana kita tugas tak supaya kita bisa membuka tangan atau kepalan tangan apa isinya di dalam genggaman Ibu Ulfa. Pokoknya rayuan, pokoknya bagaimana cara tercoba, bagaimana pokoknya rayuan ataukah berbentuk dengan imbalan. Iya, coba Ibu Ulfa, Ibu Revi, pokoknya bebas kita. Iya, bagaimana cara supaya Ibu Ulfa bisa membuka tangannya seperti itu dengan cara rayuan atau apa, terserah Ibu. Ya, Ibu Ulfa, kira-kira apa yang kita genggam? Bagaimana seberapa harga apa itu menurut tak? Apa ya kita mau pokoknya bagaimana cara meraih baik itu sih bisa apa dia digantikan konsep apa namanya tidak mau dibuka. Iya, seperti anak kalau kasih uangku. Iya, sehingga kau genggam terus. Ya, saya mau tahu apa yang digenggam. Begitu. Seperti anak kalau merayu gitu. Kira-kira itu yang digenggam tak lebih berharga yang itu atau dirita? Bukan kayak pemaksaan ini. Pokoknya terserah Ibu, baik itu merayu atau marah-marah atau kasih imbalan, terserah. Pokoknya bagaimana cara supaya Ibu Ulfa bisa membuka apa yang ada di kepala tangannya. Iya. Iya. Jadi kita bebas kasih ada kasih waktu. Nah, seperti merayakan anak,
Iya. Supaya anak lihat. Iya. Coba. Iya. Ini coba Ibu Andi. Coba Dede, Ibu Andi. Iya. Terserah Ibu Ulfa mau membuka atau mau tetap menutup. Coba. Coba. Yang banyak klik ya. Bisa. Antara anak dengan anak ya. Iya, bisa. Boleh kita sama-sama menjaga. Ulfa, apa itu di tangan kita? Coba ibu kita kasih gula-gula. Bisa? Ini banyak gula-gula. Oh, ibu kan gini. Apakah ini dikasih mak? Ya, terima kasih banyak Ibu atas partisipasinya. Iya. Baru di 12 kaki. Nah, di game yang tadi, apakah Anda Ibu Revi membuka kepalan tangan tak? Ibu Ulfa, mengapa? Pasti ada alasannya. Kenapa kita buka kepalan tangan tadi? Nah, nanti terjadi hari apa tadi? Iya, gula. Yang kedua, kenapa bisa kita membuka? Karena dihadiahi gula-gula. Dan terus saya mau bertanya, dalam kegiatan yang tadi yang kita lihat, sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol kita? Yang memegang kontrol kita Ibu Andi atau Ibu Revi? Yang sebenarnya memegang kendali kontrol kita Ibu siapa sebenarnya? Ibu Andi. Iya, karena pada saat itu Ibu Ulfa sedang menerima kontrol dari Ibu Andi, tapi itu tergantung dari motivasi apa dalam diri tadi. Jadi kita kembalikan sama motivasi apa yang tadi. Seperti anak-anak ini, anggaplah anak-anak ini. Iya. Oh, ini misalnya orang bagaimana sifatnya, baru itu bagaimana cara kita Iya. supaya bisa berubah ini. Betul. Kan Iya. seperti ada contoh anak-anak kan biasa suka, ada anak-anak yang suka sekali dia tidak mau belajar, selalu di luar saja, di luar. Mungkin ini cara itu seperti tadi tentang itu kita sebagai guru itu apa yang harus kita lakukan sehingga anak itu bisa mau belajar. Karena ada juga anak yang saya lihat ini beberapa hari selalu di luar, dari apa dibawa dikasihkan tidak mau mendengar. Jadi ini saya mau tanyakan juga itu apa itu trik kita itu supaya anak itu mau belajar. Iya. Jadi ini tergantung dari kita, metode strategi apa yang kita ambil dalam menyelesaikan masalah. Sebentar akan dibahas satu persatu bersama dengan Ibu Bara. Jadi sebentar ada penerapannya yang lebih efektif untuk menerapkan permasalahan yang ada di sekolah, solusi atau pemecahan masalah yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah seperti itu. Disiplin positif. Apa makna kata disiplin? Di sini Bu, apa makna kata disiplin? Iya, datang tepat waktu. Apalagi? Makna kata disiplin. Datang tepat waktu. Apalagi Bu? Berpakaian rapi. Iya, berpakaian rapi bisa. Apalagi Bu? Iya, bisa. Iya Bu, betul. Nah, apalagi Bu? Iya, bertanggung jawab. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu.
Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit hati atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tadi sudah saya jelaskan ini Bu, bahwasanya bentuk kontrol kita datang tepat waktu karena kita tidak mau dimarahi sama atasan, tidak mau ditegur, seperti itu kan Bu? Atau kita melengkapi administrasi tak pada saat mau disupervisi. Karena kenapa Bu? Karena kita tidak mau dikritik, tidak mau dibilang administrasinya tidak lengkap pada saat supervisi. Nah di sini untuk mendapatkan apa yang kita mau, untuk mendapatkan kelayakan. Karena kalau tidak ada kelayakan, Bu tidak bisa cari sertifikasi tak. Seperti itu Bu. Nah itu tergantung lagi dari motivasi apa yang dimiliki Ibu. Saya yakin tidak ada guru-guru Asia yang seperti itu. Walaupun tidak dipantau dan tidak diberikan arahan, pasti dia akan datang tepat waktu, akan melengkapi administrasinya. Karena memang Bu, itu adalah tugas tak sebagai guru. Seperti itu Bu. Jadi tanpa diberi penghargaan, tanpa diberi imbalan, kita tetap kerjakan itu Bu. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Ibu untuk menjadi seseorang murid atau pengikut? Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi intrinsik. Perlu kita ketahui Bu, bahwa motivasi intrinsik yaitu motivasi dalam diri kita Bu, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dorongan dari luar. Nah di sini Bu, bagaimana cara menerapkan motivasi dalam diri anak itu, motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya, sehingga anak-anak bisa tanpa disuruh sama gurunya, tanpa dipantau pun, tanpa ditegur, anak-anak itu sudah berbuat sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Seperti itu. Nah di sini kita dituntut strategi kita, bagaimana cara menerapkan motivasi dalam diri anak, dengan cara biasanya melakukan pembentukan atau melakukan keyakinan kelas, akan saya bahas sebentar. Seperti itu. Nah di sini motivasi perilaku manusia, menurut Dian Boston dalam bukunya Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh saya sudah tadi bilang itu, seorang guru yaitu hari tepat waktu, karena kenapa dia ingin menghindari rasa sakit atau rasa tidak nyaman atau hukuman kepada atasannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, dari sini tadi contoh tadi Ibu Repi dengan Ibu Ani tadi sudah melakukan sebuah game. Nah, di sini Ibu Repi tadi membuka kepala tangannya karena adanya suatu hadiah yang diberikan kepada Ani, entah itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk rayuan atau pujian. Nah, di sini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi apakah yang muncul dalam diri kita? Yaitu tadi saya jelaskan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita. Tanpa diperintah, tanpa dipantau pun kita sudah melakukan hal-hal baik di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Dari sini masih motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini pertanyaan. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, dan kemudian mendapat surat peringatan, atau menghindari
ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru atau karyawan yang berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Perlu kita ketahui Bu, bahwa kita adalah guru, kita adalah contoh yang mau ditiru anak-anak. Apa yang diperbuat Bu, pembiasaan-pembiasaan di sekolah, maka itu akan dicontoh kepada anak kita. Contoh kalau ibu guru datang tepat waktu. Nah biasanya anak-anak itu biasanya seperti ini Bu, di sekolah, siapa yang tadi cepat datang? Biasanya seperti itu Bu, kalau proses belajar mengajar sedang berlangsung. Biasanya anak-anak itu bertanya, ibu guru cepatnya tadi datang ke sekolah, besok juga ibu guru, saya mau cepat datang ke sekolah. Nah itu kan secara tidak langsung kita mengajak atau memotivasi anak kita untuk hadir tepat waktu di sekolah. Jadi itu contoh. Dari ketiga motivasi di atas, kira-kira ibu berada di motivasi mana? Yang mana paling bagus kita terapkan di sekolah? Motivasi apa ibu? Ketiga. Iya, motivasi 3. Karena kenapa kita ini menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid yang patut untuk dicontoh. Seperti itu ya Bu. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Apa itu hukuman itu? Apakah hukuman dan konsekuensi sama atau beda? Iya. Di sini Bu, hukuman yaitu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat kita ukur, tidak bisa diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Nah di sini restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi sebentar Ibu Maria akan bahas segitiga restitusi untuk pemecahan masalah. Nah di sini ada pertanyaan reflektif. IPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak ingin menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Bagaimana Bu? Apakah kita setuju? Iya, kita tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA. Mengapa Ibu? Iya, betul sekali Bu. Karena kita tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno, karena akan menimbulkan trauma atau pembunuhan karakter pada diri anak Ibu. Rasa trauma ini bahkan akan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, sehingga akan langsung berpengaruh terhadap perilaku anak di kemudian hari. Konsentrasi belajar di kelas karena murid tersebut menjadi perhatian dan bahan tertawaan tadi kepada teman-temannya. Seperti itu Bu. Jadi ini bersifat hukuman Ibu ya kepada tindakan Pak Seno terhadap IPA.
Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman? Iya, sebuah hukuman karena hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman yang bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Nah, di sini Bu, pertanyaan reflektif yang kedua. Bisa kita lihat di sini Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap stiker bintang, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Nah, itu membuat murid-muridnya membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada saat Bu Anas sedang sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Di sini Bu, berdasarkan teori motivasi yang pertanyaan di atas, motivasi yang terbangun dari dalam diri anak itu bukan motivasi intrinsik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anak-anak mau berbaris rapi pada saat dia dihadiahi penghargaan bintang sama Ibu Anas. Nah, tiba digantikan nih sama Bapak Heru, dia tidak mengetahui bahwa ada penghargaan seperti ini. Nah, kembali lagi seperti itu, Bu. Nah, itu di situ caranya bagaimana kita membentuk anak-anak itu menerapkan motivasi intrinsik, Bu. Karena pada saat kita lengah, pada saat kita pada saat sakit tidak ada lagi datang di sekolah, anak-anak itu akan berulah kembali. Anak-anak itu akan mengulangi apa yang mereka kerjakan sebelumnya, apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi perlu motivasi intrinsik ditanamkan di dalam anak didik kita. Nah, di sini kenapa harus keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Nah, di sini Bu, perlu kita ketahui bahwa keyakinan kelas yaitu suatu kesepakatan yang telah disepakati antara murid dengan guru. Sedangkan peraturan yaitu siapa, Bu? Peraturan yang dibuat sendiri oleh guru, Bu, tanpa dilibatkan anak didik kita, Ibu. Jadi itu bedanya, Bu, keyakinan dengan peraturan. Di sini, Bu, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, saya rasa, Bu, untuk anak TK dia tidak mengerti, Bu, apa itu keyakinan kelas. Tapi secara tidak langsung atau secara langsung, Bu, kita sudah menerapkan keyakinan kelas walaupun dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk tulisan yang ditempel di dinding, Bu. Contoh, Bu, pada saat proses belajar mengajar, biasanya kita mengatakan seperti ini sama anak-anak. Di dalam kelas waktunya untuk apa, anak-anak? Iya, spontan anak-anak itu bilang belajar, Ibu guru. Nah, di situ sebenarnya kita membentuk keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan anak didik. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua, pada saat anak-anak makan, kalau sudah dimakan, nak, sampahnya dibuang di mana? Iya, di keranjang sampah. Jadi itu sebuah pembentukan keyakinan kelas sehari-hari yang diterapkan di sekolah. Kita tidak bisa seperti anak SD, SMP yang ditulis dulu dipakai kertas baru kita tempelkan di dinding, Ibu toh. Tidak bisa karena anak-anak itu tidak bisa menulis, Ibu toh. Iya, jadi itu adalah kata-kata yang bisa diterapkan kepada anak didik kita, pembiasaan sehari-hari yang bisa diterapkan kepada anak didik kita di dalam kelas atau di luar lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah,
Di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu biasanya kita pertemuan antara orang tua, yaitu parenting ya Bu. Kita biasanya berdiskusi apa-apa hal positif yang bisa diterapkan di sekolah. Di sini mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di sekolah atau kelas. Jadi biasanya kita dengan orang tua anak didik kita sharing apa-apa yang mau kita kembangkan, apa-apa yang mau diterapkan di sekolah supaya sekolah ini lebih maju, sekolah ini lebih disiplin, seperti itu Bu. Nah yang kedua biasanya kita mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Kita mencatat masukan-masukan yang orang tua ajukan sama kita. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, bentuklah kalimat negatif berubah menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Setelah keyakinan kelas sudah dibuat, maka kita mempersilahkan untuk meninjau kembali keyakinan yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, di sini ada keyakinan kelas dengan kata positif, di mana di sini tidak terlambat ke sekolah, yaitu mungkin kalimat yang paling bagus dan yang paling positif yaitu hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya itu Bu, disiplin. Yang kedua, tidak memakai baju sekolah yang tidak seragam, berpakaian rapi dan sesuai hari. Jadi ini nilai kebajikannya masih disiplin. Tidak mengotori kelas dan sekolah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nilai kebajikan yang diterapkan yaitu nilai tanggung jawab. Di sini tidak bermain di waktu belajar, belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu nilai kebajikan disiplin, tidak ribut pada saat baca doa, berdoa sungguh-sungguh dan sebelum dan sesudah belajar. Jadi itu contoh kalimat positif untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Di sini Bu, contoh keyakinan kelas yang pertama itu disiplin, kerjasama, gotong royong, bertanggung jawab dan saling menghargai pendapat. Ya, dan keyakinan kelas bisa dalam bentuk gambar Ibu di sekolah. Karena anak-anak itu jujur tidak bisa disuruh membuat keyakinan kelas. Anak-anak itu pikirannya belum sampai di situ Ibu. Seperti itu, dia tidak bisa menulis, tidak bisa langsung menulis dan menempelkan di papan yang mudah terlihat. Mungkin contohnya Bu, jadi itu kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas dengan strategi dan dengan strategi kita. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Kita pertama orientasi pentingnya keyakinan kelas antara orang tua dengan guru. Yang kedua, libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Kita libatkan murid dengan orang tua anak didik kita. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi sudah saya perlihatkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi di sekolah agar mudah diterapkan. Kita sebagai pendidik hendaknya kalau membuat keyakinan kelas, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita Bu, agar mudah diterapkan kepada anak didik kita. Terima kasih banyak Bu. Mungkin itu saja praktik baik atau sharing yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya Bu, mohon dimaafkan karena jujur Bu, baru pertama kali ini saya presentasi setelah lulus kuliah. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti atau ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf Bu yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiplin restitusi. Dan mungkin beberapa restitusi yang akan kami sampaikan sebentar. Yang ketiga, menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan
dari mempelajari 5 posisi kontrol tersebut. Baiklah, nah ini berdasarkan teori dari Dian Gosen, Education Reconstructing School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Fraser, berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Kita akan bahas satu persatu. Jadi semua ini mungkin pernah kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa namanya. Jadi sebentar mungkin, oh begini kabarnya saya, oh seperti ini kan saya. Nah, jadi bentuk refleksif terhadap pembelajaran posisi kita yang pernah kita lakukan selama bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun kita mengajar. Yang pertama, penghukum. Nah, ini guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi mungkin ini bukan hanya di sekolah, terkadang keseharian kita di rumah. Dari mana? Itu dibilang tadi jangan pergi, no pergi. Sekarang, jadi kadang kita seperti itu bahasa-bahasa kita di sini. Iya kan? Itu bukan di sekolah saja Bu, sampai di rumah tangga kita bawa hal-hal yang seperti itu. Jadi beruntunglah hari ini kita mendapatkan materi sedikit pencerahan di mana posisi kita. Saya sendiri pribadi itu biasa melakukan hal itu. Bilang tadi jangan pergi. Jam berapa sekarang? Saatnya tidur siang. Ini jam berapa ini? Waktunya tidur siang, kenapa keluar? Ini kan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita, anak-anak kita, dia bilang memberikan hukuman gitu. Jadi ini tipe seorang guru yang pertama sebagai itu. Kemudian ada juga pembuat merasa bersalah. Anak-anak tidak cina aneh, jangan tidak. Tapi bagaimana caranya dia memberikan posisi anak-anak tahu kesalahannya. Oh, tidak keluar dia keluar nak. Tapi perasaannya ibu tidak enak kalau keluar terus tuh. Oh, tidak melarang dia tidak datang nak. Tapi bingung dia mencari gimana ini anakku satu tidak datang sekolah. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kata-kata lembut, halus, tapi deh tersinggung ya nak. Tersinggung secara mental nih. Itu kita kadang juga berada pada posisi itu sering-sering. Nah, ini juga posisi sebagai teman. Jadi di sini guru itu tidak masa di sini muridnya seperti teman-temannya berangkulan, apalagi untuk mungkin di TK mungkin agak sulit karena memang harus dia sekolah banyak menuntut. Tapi kalau kami di posisi SMA kadang anak-anak atau semua sekarang generasi alma, hai bu, jadi biasanya saya jawab nanti assalamualaikum, kan kebiasaannya. Jadi kemudian ketika kita terlalu akrab dengan anak-anak, itu biasanya mereka nangkap ke teman. Harga diri seorang guru kadang sudah
Tidak ada karena ada yang dulu. Jadi makanya saya tidak mau akrab sekalian sama anak. Akrab sekadar akrab, tapi tidak mau mengakrabkan diri sampai sedalam-dalamnya, apalagi mengetahui kita sudah tidak punya sampai rahasia tahu, jangan Ki. Itulah jadikan senjata untuk melawan kita. Nah, jadi tapi sebaiknya bahwa ini anak-anak berkomunikasi sama kita, bebas berkomunikasi. Jadi di sini seolah-olah kita hanya sebagai posisi pendengar saja, mendengarkan. Nah, itu sebagai teman, seperti teman curhatnya. Ibu hantar, ibu tuh ya anu. Jadi dia hanya mengeluarkan semua unek-uneknya. Jadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kemudian di posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, ini pemantau petong supervisor. Apa nak lakukan anak-anak kan? Cetak ngasih nih. Tapi memang gitu harus baik. Cuma masih ada tahapan yang terlewatkan. Jadi guru yang seperti ini memang perhatian, kemudian bertanggung jawab atas perilaku anak. Ada hal-hal yang terjadi sama anak itu, kemudian dipantau, ditinjau. Biasanya kalau pemantau itu ada konsekuensi. Kenapa kau terlambat? Terus tahu di peraturan di sekolah? Iya. Jadi kau. Iya, salah kami ngomong begini, tak begini. Tadi siapa yang begitu kan toh? Kau. Pada posisi pemantau akhirnya, ayah. Kalau begitu ke kamu atau ke wali kelasnya. Jadi terkesan dia hanya memerintah untuk melaksanakan sebuah tujuan akhir tanpa disadari oleh anak itu sendiri. Jadi hanya sampai di situ. Ini tahap yang keempat. Jadi tadi mulai dari memberi hukuman yang tahap pertama 1 arah, kemudian tahap kedua apa lagi? Membangun rasa bersalah tanpa menyakiti secara fisik, tapi bukan menyakiti secara psikis. Kemudian yang ketiga sebagai teman, sebagai tempat curhatnya anak. Kemudian pemantau mengikuti dari awal, tapi tidak memberikan solusi, tapi tetap memberikan kemudian, nah, yang saya sebutkan tadi selalu berkaitan dengan peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Harus datang jam sekian Bu. Terus sekarang jam berapa? Jadi kamu kenapa? Terlambat Pak Bu. Jadi, iya Bu, sama. Kalau begitu, kualitas itu BP atau dikasih surat catatan ini kalau kualitasnya. Itu pemantau. Jadi hanya betul-betul memantau sikap-sikap yang terjadi pada siswa, tetapi belum memberikan penyadaran secara utuh kepada siswa tentang solusi yang harus diambilnya. Nah, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik di antara semua posisi yang ada, karena dalam melakukan sesuatu kita itu selalu bersama dengan murid kita, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dua keterampilan yang harus kita miliki. Ketika kita menginginkan diri kita berada pada posisi manajer, kita harus sudah mampu menjadi posisi sebagai teman, karena dari situ kita akan menggali informasi-informasi yang ada pada siswa kita atau murid kita. Kemudian pemantau kita sudah mampu melakukan kegiatan terstruktur, teratur, dan terukur. Nah, jadi ada catatan-catatan kita yang bisa kita lihat untuk ketika anak berbuat salah, oh kita punya big apa. Nah, apa yang membedakan posisi manajer dengan posisi yang lain sebelumnya? Bahwa di posisi manajer, anak-anak mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan atau kesalahan yang dilakukannya. Jadi inilah yang tadi disebutkan di Basuki, motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa tersebut
bahwa ketika melakukan pelanggaran, konsekuensi yang akan saya dapatkan, kemudian apa yang akan saya lakukan sehingga saya bisa lebih baik ke depan tanpa mengulangi kesalahan atau perbuatan yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi solusi hadir bukan dari guru, tetapi dari siswa itu sendiri. Inilah dia posisi manajer yang dimaksud, bahwa guru memang harus memiliki keterampilan khusus di dalam menggali informasi, menemukan kenali, kemudian memberikan solusi bagaimana mengarahkan agar anak bisa menemukan solusinya sendiri dalam mengatasi permasalahannya. Jadi disinilah yang dimaksud dengan kolaborasi. Itu tadi kita kembali ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bukan maunya guru, peraturannya guru, tetapi guru memiliki kekuatan untuk mengarahkan anak-anak membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena kalau punya maunya anak-anak ikuti, enak kita rasa daripada kita posisi memerintah. Sama dengan di sekolah, ketika misalnya kita rapat, ibu mau tak bagaimana? Ibu mengeluarkan semua pendapatnya. Dibanding saya mengatakan, ibu harus begini, ibu harus begitu, ibu begini, begitu. Yang mana ibu merasa lebih nyaman? Apakah mengeluarkan peraturan atas usulannya ibu semua, atau peraturan yang keluar karena saya misalnya? Ya karena ketua yayasan misalnya, itu kan seperti itu. Nah, di sini intinya ada solusi yang kita tawarkan kepada siswa untuk mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi namanya guru, kita harus tetap memantau dan mengontrol, mengarahkan. Ya apalagi siswa di murid TK. Nanti kita lihat bagaimana Ibu Wastuti melakukan restitusi. Jadi itu TK kan. Jadi keyakinan kelas tadi itu bisa dalam bentuk gambar saja. Kalau gambar ini maksudnya begini. Kalau gambar ini maksudnya begini. Kita tulis di membaca menulis, Bu. Atau bisa kita siapkan macam-macam gambar. Ada piring apa kau makan, jadi tiba saatnya makan, yang mana gambarnya? Nah, sekarang kita berada di keyakinan yang mana nak? Oh, nah tunjuk itu piring gelas kan? Nah, berarti kalau makan ki harus dulu anak soleh, tidak boleh nasinya jatuh-jatuh. Itulah bahasanya guru TK. Lebih berat sebenarnya karena harus menerjemahkan bahasa-bahasa yang tidak bisa kita komunikasikan secara verbal, tetapi secara pendengaran, tapi harus divisualisasikan sebenarnya. Dan saya yakin Ibu Sumber sini hebat-hebat mampu melakukan hal itu. Cuma barangkali selama ini tidak tahu, oh itu namanya ini, oh itu namanya itu. Jadi hari ini kesempatannya kami berbagi pengetahuan yang kami dapatkan pada pendidikan penggerak. Dan harapannya semua ke depan semakin banyak CGP-JP dari TK Abas. Kalau semakin banyak ibu, kita semakin enak berkolaborasi. Semakin banyak ditemani berpikir. Satu kepala berpikir dengan banyak kepala berpikir itu akan beda dan hasilnya juga jauh lebih bagus. Nah, jadi ini meskipun kita sebagai manajer, kita tetap menempatkan anak-anak pada kodratnya. Makanya dalam filosofi Ki Haja Dewantara, beda itu antara pendidikan dengan pengajaran. Apa bedanya kira-kira itu? Mendidik dan mengajar. Kalau mengajar, yang penting kita tahu itu sudah nih, transfer ilmu, sesingkat itu. Kalau mendidik, semua nilai-nilai harus kita tanamkan, nilai spiritual, nilai pengetahuannya, sikapnya. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alamnya, bawaan dari lahirnya, samula gajinya, dan kodrat zamannya, kodrat sekarang kekinian.
dengan masalah yang ada. Jadi tugas kita hanya mencari, oh si anak itu dia begini tipenya, begini karakternya, harus beginikan. Karena mau diapain, karena memang kamu jadinya seperti itu. Jadi tadi itu anak-anak yang memang suka di luar, pekerjaan besar untuk kita, apa yang harus dilakukan. Anak-anak yang suka di luar itu bisa belajar dengan baik dan tertarik untuk masuk di ruangan. Mungkin ada perlakuan-perlakuan yang kita berikan khusus. Nah, inilah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Memetakan kebutuhan murid, kasih pelajaran sesuai dengan kebutuhannya, mungkin dengan tema yang sama. Oke, jadi ini tadi posisi kontrol. Nah, untuk menjalankan posisi kontrol itu hal yang mendasar yang harus kita ketahui adalah kebutuhan dasar manusia. Karena kalau tidak ditahu kebutuhan dasar itu susah kita jalankan posisi kontrol itu dengan baik, karena akan muncul berbagai macam masalah. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukannya adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, kalau yang dia dapatkan adalah hal positif, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak dapat siapa yang namawi, di situ akan muncul hal-hal yang menjadi yang masalah. Kita perhatikan, nah ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Anak-anak, kira-kira apa yang dia paling butuhkan untuk bertahan hidup? Atau kita ini, kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa bertahan hidup? Seperti apa? Makan, sandang, pangan, itu kebutuhan pokok ya. Sama dengan anak-anak Bu, kalau lapar apakah kira-kira bisa berkonsentrasi dengan belajar? Kita setengah mari, kenapa ini? Boleh terus ditanya kenapa? Ujung-ujungnya ternyata apa? Nah kalau langsung lagi posisi sebagai penghukum tidak mencatat, keluar kok, itu beda. Tapi di sana, kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak paham kebutuhan murid kita. Oh ternyata lambat dibalik kok dong, seperti itu. Mungkin kasus lain kalau tingkat SMK. Kenapa? Tidur, ternyata malamnya begadang. Ada yang begadang karena game, ada yang begadang karena terima kasih cengkeh sampai subuh. Ini kan berat memang posisi menjadi guru, karena semua masalah persoalan siswa harus kita tahu dengan detail sebelum kita memutuskan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada mereka. Nah, kemudian ada juga posisi yang kedua, kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di tingkat anak-anak, secara teoretikal katanya kalau Ibu Dr. Aisyah Dahlan di TK itu semua harus ada, harus dia merasa disayang. Dia juga mau merdeka, bebas, semuanya pokoknya anak semua keinginannya itu harus dipenuhi. Jadi kebutuhan kasih sayang. Jadi pada posisi tertentu itu ada fase namanya wiraga drama dan wiraga. Itu ada fase nanti di mana anak-anak hanya ada anak-anak itu yang lebay. Kenapa bisa lebay? Karena memang dia butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada usia-usia remaja akan muncul itu kebutuhan mana di antara 5 kebutuhan itu, di mana posisi yang paling dominan, apakah di bertahan hidup atau dikasih sayang. Kemudian kebebasan, anak-anak itu maunya bebas, itu kebutuhan dasar itu. Jadi kalau ada mau ke sana, mau ke situ, mau bikin ini, mau ke itu, diwajarkan saja karena memang adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan ini biasanya yang berkaitan dengan hobi. Ada anak-anak sukanya menggambar, mungkin ibu lebih paham. Bagaimana kalau ada yang sukanya jingkrak-jingkrak, karena dia senang. Berarti dia masuk di kinestetik yang dominan.
video-videonya dia lebih dominan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kalau ada di sana anak menggambar, di sini ada jika, baru di situ ada setel musik, ya seperti itulah pembelajaran diferensiasi, Bu. Memang dalam satu kelas mungkin kita akan memberikan perlakuan, temanya mungkin sama. Mungkin temanya apa ya biasanya? Tema apakah biasa di luar TK? Nah, itu pasti perlakuan anak-anak beda. Tugasnya guru merekap ketiga model kebutuhan yang anak-anak senangi itu. Berarti memang tidak bisa kita meratakan di setiap siswa karena kebutuhannya berbeda. Ada juga dari sisi penguasaan, kebutuhan dasar manusia itu ingin diakui bahwa dia mampu. Ada tuh anak-anak gembira sekali kalau ibu juara kah ibu? Gitu. Ibu juara kah hari ini? Atau pulang ibu lihat ibu kerjaanku dapat 100 kali sekolah. Itu dia ingin pengakuan atas pencapaian yang telah dicapainya. Jadi ini ada teoretikalnya, tapi saya pikir kita tidak perlu terlalu ke situ karena bisa dibaca nanti. Yang jelas intinya seperti itu bahwa kita sebagai seorang guru harus memahami apa kebutuhan murid kita, apa sesungguhnya yang dia butuhkan, kodok apa kasihan yang dia butuhkan sebenarnya seperti itu. Jangan sampai kita memberikan hukuman atau apa sementara kita tidak tahu, tidak mengenal murid kita melakukan itu karena apa. Jadi kita akan dengan sangat enjoy-nya memainkan posisi tadi, yang 5 posisi kontrol itu. Ketika kita mengetahui kebutuhan dasar siswa kita seperti apa, maka peran sebagai posisi kontrol akan sangat mudah kita jalankan. Tadi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi waktu ikuti bawah materi ada yang pertama apa tadi? Hukuman satu arah. Kemudian konsekuensi itu berkaitan dengan peraturan. Jika salah A, konsekuensinya D. Jika salah C, konsekuensinya D. Nah, pada hukuman ini kan tidak ada seperti itu, hanya aturan sepihak. Nah, di restitusi ini bagaimana kita kolaborasi dengan siswa, membangun, menggali apa permasalahan siswa, kemudian mereka akan mengenali sendiri permasalahannya. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, jadi tujuannya restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Kemudian menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Kemudian menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan kerja. Ini ada 3 tahap dalam pelaksanaan segitiga restitusi berdasarkan teori kontrol. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Biasa anak-anak datang tergolong-golong marah, ibu, biarkan mereka mengungkapkan dulu seluruh marahnya, seluruh kekesalannya terhadap apa yang dia lakukan, dan kita memberikan pembenaran bahwa ini memang begitu. Saya juga kalau dikasih begitu kau marah, saya juga kalau dikasih begitu sakit hati kan. Jadi ini murid merasa dibela, tapi sebenarnya kita tidak membela, kita hanya membantu menstabilkan emosinya yang meluap-luap, marah, karena jengkel dan sebagainya. Itu kita berusaha stabilkan dengan seolah-olah kita berada pada posisi mereka, kita sama dengan mereka. Nah, kemudian ada proses validasi tindakan yang salah. Jadi kita ini mengarahkan siswa, mereka mengetahui sendiri bahwa perbuatannya itu salah. Meskipun salah, pasti ada alasannya kenapa mereka berbuat seperti itu. Ini yang berusaha kita gali.
Ini perlu keterampilan guru untuk menggali apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, pada posisi menanyakan keyakinan di sini itu biasanya murid sudah tahu apa kesalahannya, kemudian sudah tahu apa solusinya untuk tidak berbuat salah lagi. Kita kunci, apa kuncinya? Betul, oh betul. Atau kita arahkan ke keyakinan kelasnya. Kan sudah buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas mana yang melanggar, kemudian tanyakan betul mau menjalankan keyakinan, misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya. Iya Bu. Nanti kita lihat contoh-contoh karena sudah kasus beda penyelesaiannya. Nah, ini bentuk-bentuk kalimat segitiga restitusi. Ini yang paling bawah ini dia itu menstabilkan identitas. Jadi ini kata-kata yang ampuh yang bisa kita gunakan juga dalam bentuk lain. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu untuk membangun jiwanya. Kan ceritanya hancur ini jiwanya karena tidak nyaman. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada posisi samping ini validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Ini bentuk pertanyaan yang bisa kita gali. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kenapa berbuat begitu? Menjadi apa sebenarnya ke depan? Kan gitu. Atau keyakinan kelas apa yang kita berusaha? Kenapa keyakinan kelas seperti ini? Karena ketika Anda melakukan sebuah atau sesuatu yang tidak seharusnya, kita bisa mengembalikan kepada keyakinan yang telah kita buat bersama. Jadi proses pembuatan keyakinan kelas itu kita brainstorming dulu, cara berdebat sama anak, berbicara pendapat, kemudian kita ganti peraturan-peraturan yang dibuat bersama dengan kalimat-kalimat positif. Dari sekian banyak kalimat positif yang sudah kita buat, kita pilihlah 2 atau 3 keyakinan yang akan kita terapkan di kelas kita. Jika ada anak punya salah, punya sesuatu yang bertentangan, itu bisa kita kembalikan. Ini kan yang pernah kita bikin. Keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Apakah akan petah dengan keyakinan kelasnya? Ini tadi sudah ya, secara bacaan referensi. Jadi bagian dasar dari kita untuk mengubah identitas diri anak yang gagal. Jadi itu anak-anak itu pada posisi ini dia sangat down. Memang kita harus menstabilkan identitasnya, dan ketika dalam mengalami benturan-benturan itu, tindakan apa yang bisa membuat atau percakapan apa yang bisa kita lakukan untuk menyamankan perasaannya. Intinya menstabilkan identitas di situ. Kita memberikan penguatan. Iya wajar, saya juga seperti itu. Iya nak, iya memang. Tapi mungkin sebenarnya kita akan lanjut ke diskusi karena ini banyak di TK pasti kasusnya beda karena banyak verbal. Bagaimana menyampaikan komunikasi dengan anak, bagaimana metode penstabilan identitas. Nah ini kalimat-kalimatnya biasanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi ini adalah kalimat-kalimat pengumpan untuk menstabilkan perasaan, emosi, jiwa anak yang sudah tercabik karena permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian tadi validasi tindakan yang salah. Ini kita berusaha menggali informasi apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, saya salah nih. Tapi kita sebenarnya tindakan salah, tapi ternyata ada tindakan yang lebih salah yang bisa dilakukan, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, diikuti lagi sedikit. Kita yang mau tahu ini anak-anak betul-betul tindakannya itu salah atau tidak, apakah dia menyadari itu atau tidak. Nah, itu
inti dari validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya, nih sebenarnya bisa kok diambak nih, tapi bagus sih bisa kok sendiri nih, nggak jadi nombak. Biasa kalau anak-anak kan suka berkelahi, sebentar si nyuyoki, sebentar baik nih. Tapi mungkin tidak seberat kalau SMP. Iya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kita berusaha untuk memberikan mereka sadar sendiri dengan perbuatannya dan menemukan solusi sendiri. Solusi sendiri dari permasalahan yang dibuatnya. Ini tadi apa yang kita percaya sebagai keyakinan keluarga atau keyakinan kelas atau dalam agama. Kira-kira kalau begini Allah suka atau tidak? Mungkin bisa arahkan ke sisi Islam kita karena kita sekolah Islam. Nah, apa ya bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tadi terlalu tinggi bahasanya bukan TK. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya ini disampaikan pada TK. Tapi mungkin ibu-ibu lebih lihai, lebih pandai dalam menggali informasi seperti ini. Ini ada video. Ini kita ini dulu sebelum saya tayangkan video titik contoh penerapan segitiga. Ayo titik. Maju. Tekan apa? Yes. Kita mulai. Ya. Kelompok anak soleh. Ya, Sebelum saya putarkan videonya, yuk. Jadi semua pada dulu, semua dulu. tangan ke samping, gulungkan ke belakang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Terbuka, tangan diputar, lung gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, ku satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, ku dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, ku tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, ku empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, ku lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Dari anak TK yang tidak sekali guru TK menyanyi capek ya. Jadi berikut ini kami coba tampilkan bentuk sikap.
Nah, ini kasus 1. Ihsan marah kepada Nabil karena diejek. Ihsan kemudian menyembunyikan kunci motor Nabil. Bagaimana cara mengatasinya menggunakan segitiga restitusi? Jadi menstabilkan identitas dulu nih, tanya-tanya dulu. Kita lihat
bagaimana perasaan anak setelah melakukan studi restitusi. Kan tadi sudah dilakukan segitiga restitusi, ada validasi, ya, karena menstabilkan emosi, kemudian sudah itu validasi kesalahan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan hal itu, ini di tempat lain, kita tanya lagi siswa. Setelah itu tadi berikan perlakuan, seperti yang ada tadi, bagaimana perasaannya? Ternyata anak mengungkap sendiri bahwa dia tahu bahwa dia bersalah dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Ini hasil refleksi bahwa apa yang telah kita lakukan ternyata memang berhasil membangun kesadarannya bahwa dari dalam, bukan karena ibu melalui segitiga restitusi yang diterapkan tadi. Ya sadar bisa sadar bahwa memang salah kamu. Iya, nggak tahu solusinya. Coba kita lihat intervensi anak kita Angkatan 9 dari Kabupaten Bantaeng. Pada video ini saya akan memaparkan tentang praktik baik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun kasus yang pertama yaitu Arsila sedang asyik bermain ayunan di lapangan sekolah. Tiba-tiba Aisyah datang untuk merebut mainan Arsila. Namun dia tidak mau meminjamkan ayunannya kepada temannya. Kalau tidak dipinjamkan mainan, tapi tidak boleh marah kalau tidak dipinjamkan di mainan. Kalau mau mainannya teman tak apa dulu dilakukan? Iya, bilang dulu pinjam sama teman tak, bilang pinjam apa? Bilang pinjam apa? Pinjam ayunan. Iya, bilang dulu mau pinjam mainan kasih lah. Kalau nak kasih ditinggal. Kalau tidak, bilang tidur sama Sila dan tidak siang ke Sila. Kalau suruh lagi, saya lagi tidak. Iya, jadi tidak boleh lagi merebut mainannya teman tak. Iya, tidak boleh. Iya, jadi sebentar apa yang dilakukan Aisyah? Mau dia minta maaf sama teman tak? Bilang apa nak? Iya, bilang minta maaf sama teman tak. Karena tadi saya rebut mainannya. Lain kali minta izin dia nak. Iya. Pada kasus 2 yaitu Aisyah lagi menyiram pekarangan yang ada di sekolah. Namun Aisyah tidak sengaja membasahi temannya dan Arsila pun marah karena sepatu dan kaos kaki yang digunakan jadi basah. Kita saksikan video selanjutnya.
Tidak, dia itu. Itu tadi bentuk sedia restitusi dan untuk materi yang dilakukan, dan mungkin selanjutnya jika ada pertanyaan dan ibu pada kesempatan jawab kita serahkan kepada moderatornya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, itulah tadi pemaparan dari kedua ibu guru CGP kita pada hari ini, dan apa yang disampaikan itu banyak ilmu yang kita petik dari pemaparan Ibu Astuti dan juga Ibunda Mariam. Banyak sekali. Saya paling menangkap atau yang paling melekat itu adalah tentang keyakinan di kelas. Nah, selama ini kita kan mengistilahkan tata tertib. Tata tertib itu berarti setelah dianalisa, oh tata tertib itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di situ tadi ya kalau kita di TK ya perlu memang kita menampilkan gambar sesuai apa yang harus dilakukan anak. Misal membuang sampah pada tempatnya, berarti anak-anak diperlihatkan gambar anak-anak ini yang sedang membuang sampah. Berarti kita tidak membacakan lagi tidak boleh membuang sampah, tapi ada gambar yang anak ini lihat. Jadi saya itu fokus ke situ tadi di keyakinan kelas. Berarti memang betul-betul kalau keyakinan kelas kita bangun dengan seperti apa yang disampaikan tadi, berupa gambar-gambar, berarti itu lebih mengena di anak daripada kita harus mengetik. Membuang sampah pada tempatnya, makan tidak boleh berdiri. Nah, kalau makan tidak boleh berdiri berarti kita harus memperlihatkan anak yang sedang makan sambil duduk. Nah, itu. Jadi itu yang paling mengena, itu yang saya tadi perhatikan, yaitu tentang keyakinan kelas. Atau apalagi, atau ada mungkin dari teman-teman, dari ibu kepala sekolah, TK Aba ataupun teman-teman pendidik yang mau mempertanyakan atau apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita tadi, yaitu Ibu Astuti dan Ibu Mariam, mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau bagaimana apa yang harus kita kembangkan ketika kita ada di sekolah kita. Mungkin ada yang bisa bertanya atau mungkin kita lanjut pada kegiatan berikutnya atau bagaimana. Jadi saya mempersilakan apabila ada ibu-ibu, kepala TK Aba ataupun guru-guru yang mau bertanya ke pemateri kita. Tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya ke ibu pemateri atau kita lanjut saja? Tidak ada umpan baliknya? Pas bagi ibu-ibu. Iya, jangan sampai ada yang mau dipertanyakan ke Ibu Tuti atau Ibu Mariam. Nah, kalau memang tidak ada ibu-ibu, kita mungkin lanjut pada sesi berikutnya. Dan kami ucapkan kepada Ibu Astuti dan Ibu Mariam, terima kasih telah berbagi praktik baik ke kita semua, dan banyak hal yang bisa kita petik pada hari ini, banyak pembelajaran yang kita dapat pada hari ini, terutama itu dalam bagaimana menangani anak didik kita, bagaimana mendisiplinkan anak didik kita. Jadi pembelajaran hari ini sangat berharga untuk kita semua, terutama untuk pribadi saya. Saya sangat bersyukur karena telah diberikan materi seperti ini yang pada hakikatnya mungkin kita pernah dengar, tapi kita tidak melihat secara langsung. Dan alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan kepada kedua pemateri dan terima kasih telah berbagi kepada kita semua.
Aplaus dulu untuk Ibu Siti dan Ibu Maya. Ya, baiklah ibu-ibu.